kita merenung sesungguhnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saffat 102. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharna bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma la tara. Qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb anugerahkan kepada kami anak yang saleh, anak penyantun, anak yang senang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Belum genap waktunya bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Bahasa Babelan menyembelih. Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim lebih dicintai anaknya, putranya yang ditunggu-tunggu, apa Allah Subhanahu wa taala yang lebih Allah cintai? Tapi dasar anak saleh. Maka oleh karena itu apapun musibah yang terjadi, berharap dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Nabi Ismail ditanya, Ismail, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka jawaban anak saleh, qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai abaku, wahai abiku, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan, maka fa insyaallah mudah-mudahan saya, kata Nabi Ismail, menjadi orang-orang yang sabar. Inilah ujian Nabi Ibrahim. Para nabi-nabi ujiannya berbeda dengan manusia. Para nabi ujiannya dinamakan iftila, tidak sesuai dengan nalar-nalar manusia. Bayangkan anak dulu ditunggu-tunggu, setelah lahir Allah perintahkan untuk disembelih. Kalau itu terjadi pada kita, Pak, kalau itu ditanya kepada anak kita, apa jawaban anak milenial anak kita? Tong, lu diperintah oleh Allah untuk disembelih. Maka anak kita menjawab, baba aja duluan yang disembelih. Berbeda ukuran ujian manusia dengan ujian Rasul dan para nabi. Maka nabi dan ujiannya dikatakan iftila. Kalau kita diuji oleh Allah musibah, ya kan, bala, ya kan, diuji oleh Allah, diuji dengan kebakaran kemarin, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran, dan Allah ganti dengan rezeki dari jalan-jalan yang tak terduga. Oleh karena itu hadirin yang mulia, karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dirida kepada ketentuan Allah, dirida kepada ujian yang Allah berikan, maka Allah ganti dengan hewan kurban yang dari surga. Begitu Allah janjikan kepada setiap manusia. Manakala manusia dalam kajian-kajian kita hadir dalam tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, para guru-guru kita, muallim mursyid katakan, ar-ridha bi qada'illah wa taqdiri. Ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridha pada kauniyah Allah Subhanahu wa taala, ridha pada ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalaskan dengan hikmah yang luar biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terkandung dalam Aidul Kurban pada hari ini begitu banyak sesungguhnya. Anda muallim sesungguhnya dan para mursyid simpulkan salah satu hikmah yang terkandung dalam perayaan Aidul Kurban, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwanya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bahkan di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah hingga hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan sejenak terakhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan kurban. Ada onta, ada kerbau, ada sapi yang tenaganya lebih besar daripada tenaga manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya, seluruh binatang-binatang yang akan dikorbankan itu dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum alat canggih transportasi hari ini, orang-orang tua kita, pejuang-pejuang kita, guru-guru kita, mursyid-mursyid kita menggunakan sapi dan kerbau untuk menjadi alat transportasi.
dagingnya digunakan untuk protein hewani, susunya diperas untuk digunakan untuk protein anak-anak kita. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang merenung dan bersyukur tentang Allah sediakan pakan makan hewan, bahkan susu itu buat manusia. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Allah ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalnaha faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Ya, Allah sediakan seluruh binatang-binatang itu dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk dipotongnya, sehingga mudah untuk dikorbankan. Dagingnya buat pakan manusia, protein manusia, ya kan? Manfaatnya luar biasa, susu yang dipiliki itulah sarana yang Allah berikan. Tapi banyak manusia yang tidak merenung tentang itu, bahkan manusia banyak yang tidak bersyukur. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mumpung di bulan penuh kemuliaan ini, kita bersyukur, terus bertakbir dan tahmil agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir, sesungguhnya ibadah kurban sesungguhnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap hamba Allah, setiap manusia, setiap jamaah yang menjalankan seluruh manifestasi ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Hari ini ibadah kurban, kemarin disuruh puasa Zulhijjah, puasa Arafah, bahkan puasa Tarwiyah. Hari ini diutus oleh Allah untuk perintahkan bertakbir, bertahmid hingga hari tasyrik berakhir. Maka lakukan semua agar kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadi mendapatkan gelar muqarrabin dan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasaraka 'abda wa a'aza jundahu wa hazama al-ahzama wahda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa jukhrina wa maulana Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui Jumat yang kedua, melalui Idul Adha yang mimbar yang kedua ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata buat orang-orang beriman. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kecuali dengan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna kita hadir di padang Arafah. Kita merenung hari ini banyak salah dan dosa yang kita lakukan. Berminta maaflah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Memohon ampun kita kepada saudara-saudara kita yang telah dizalimi.
Inilah hakikat manusia. Sesungguhnya manusia adalah dhaif. Sesungguhnya manusia adalah lemah, gampang berbuat salah, gampang berbuat kemaksiatan dan kemaksiatan. Oleh karena itu di hari yang penuh kemuliaan ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh latifah dalam kalbu kita, Allah Subhanahu wa taala membersihkannya, membimbing kalbu ini, menuntun kalbu ini, agar kalbu ini selalu fafirru ila Allah, selalu mengejar Allah, selalu mendahulukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena setiap manusia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وفل الكريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وجهنا مولانا محمد كل الثبات على رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على كل سجر. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم واكرم نجولا واسعدا معهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا شفيع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه ورحى وأدركني فقد ظلمت عملا وربني ولسان يا سيدي سواك فإن ترد كنت صصا عليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ya Allah, pada hari ini ingatanku tertuju kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbana, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridai. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Bimbingan yang tak kunjung putus ya Allah. Lapangkan jalan yang kami tempuh ya Allah. Allahumma rizqna ziyaratal mu'azzam wa rasulika mukarram hadal am wa fi kulli am ahsanul hal. Rabbana la tujig qulubana بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بفضلك العظيم الصم الخاتم. يا ربنا صل وسلم والآل وارزقنا كثيرا مسرا أنت السر مجيب من دعا. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا والركوعنا وسجودنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
الخاسرين. اللهم انصر مجاهدين إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.